Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, kembali kita bertemu di kajian tasawuf online dengan membaca kitab Syarah Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sebelum kita membahas kajian kita pada malam hari ini, marilah kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pengarang dan juga kepada pengarang syarah dan juga kepada guru-guru yang telah mengajarkan kitab ini kepada kita. Ala hazihin niyah wa ala kulli niyatis sholihah wa ila hadratin nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para pemirsa, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita akan membahas kalam hikmah yang berada pada halaman 11. Tanawa'at ajnasul a'mali li tanawu'i waridatul ahwal, yang artinya adalah bermacam-macamnya jenis amal alal amilin, atas orang yang beramal, li tanawu'i waridatul ahwal, karena bermacam-macamnya atau berbeda-bedanya datangnya kondisi spiritual. Ai al-waridat allati tuntiju ahwalan qa'imatan biqulubihim. Artinya al-waridat, sesuatu yang datang dari Allah, anugerah dari Allah, yang mana waridat ini menghasilkan ahwal, menghasilkan kondisi batin, kondisi spiritual yang tetap dengan hati orang yang beramal. Taqatadi mailahum ilatil kal a'mal, yang mana kondisi spiritual tadi membuat seseorang cenderung untuk melakukan amalan tersebut. Au waridatun hiyal ahwal, atau yang dimaksud dengan waridat ini adalah ahwal, itu anugerah dari Allah yang berupa kondisi spiritual, kondisi rohani. Fa inna warid qad yusamma halan kama sayati. Maka sesungguhnya warid, sesuatu yang datang dari Allah, anugerah dari Allah itu
merupakan kadang-kadang disebut juga dengan hal, disebut dengan kondisi batin, kondisi spiritual. Seperti penjelasannya yang akan datang. Yakni anna ba'dal muridin, yakni sesungguhnya sebahagian murid, tajidahu mustaghilan bis shalah, engkau mendapatkannya atau engkau melihatnya sibuk dengan salat. Wa ba'dahum bisyam, dan sebagian mereka itu sibuk dengan melaksanakan ibadah puasa. Wa hakaza. Wa sababu dzalika waridu ilahi iqtada maila hadza ila kaza wa hadza ila kaza. Dan sebab yang demikian itu adalah warid ilahi, anugerah ilahi yang menghendaki, yang menuntut cenderungnya ini kepada sesuatu dan ini kepada sesuatu yang lain. Wa yambaghi likulli ahadin ayya'mala bimuqtada mailihi, dan sepatutnya bagi setiap orang bahwa beramal dengan yang dikehendaki oleh kecenderungan dari kondisi spiritualnya tadi, yaitu warid. Illam yakun tahta tarbiyati syekh, jika si murid ini, seseorang ini tidak sedang berada dalam bimbingan seorang guru. Tapi apabila si murid ini berada, wa illa fala yastaghil bi syai'in illa biiznihi wa iradatihi. Apabila seorang ini, seorang murid yang berada di bawah bimbingan seorang guru, maka sudah mesti seorang murid ini melakukan amal ibadah sesuai dengan arahan dan bimbingan gurunya tersebut. Wahasilu dzalika anna tanawwu al-aurat, dan kesimpulan demikian, sesungguhnya perbedaan-perbedaan wirid itu fi haqqil muridin, pada hak para murid as-shadiqin yang benar, nasiun antanawu'il waridat ala kulubihim, terbit dari berbeda-bedanya waridat atau anugerah ilahi kepada hati mereka. Jadi kesimpulannya adalah, jadi di sini maksudnya adalah murid tasawuf itu, murid tarekat itu dituntut untuk melakukan banyak amalan-amalan sunat. Jadi amalan sunat itu sangat banyak. Ada seperti sholat sunat, seperti puasa sunat, seperti wirid-wirid, zikir dan lain-lain. Nah, kita melihat para murid tarekat itu kecenderungannya dalam melakukan amalan-amalan sunat tadi berbeda-beda. Ada yang lebih suka melaksanakan ibadah puasa. Ada yang lebih suka melaksanakan ibadah salat misalnya. Atau ada yang lebih suka melaksanakan ibadah zikir. Kenapa demikian? Karena amalan yang zahir itu menurut pengarang terbit dari hati, kondisi spiritual atau hal kondisi batin. Dan kondisi batin tadi merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan warid. Fayambaghi likulli muridin, maka sepatutnya bagi setiap murid
ayya'mala bimuqtada waridihi, bahwa beramal si murid ini dengan yang dikehendaki waridnya, bisyarti al-mutaqaddam, dengan syarat yang terdahulu. Jadi sebagai seorang murid itu, kalau dia tidak di bawah bimbingan seorang guru, maka ia harus beramal sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh waridnya. Wala ya'mal bimuqtada waridu ghairi, dan janganlah si murid ini beramal dengan yang dikehendaki berdasarkan kehendak warid orang lain. Jadi jangan dia beramal mengikuti warid orang lain. Wala ya'tarid ala zalikal ghair fi adami istighalihi bimastaghal bihi huwa. Dan si murid ini juga tidak boleh mendebat orang lain atau mengkritik orang lain yang tidak melakukan amalan yang sama dengannya. Kenapa kita mengkritik orang lain yang tidak mau melakukan amal yang sama dengan kita? Karena warid kita itu belum tentu sama dengan warid orang tersebut. Nah, ini kalam hikmah yang pertama yang kita bahas pada malam hari ini. Jadi amal yang zahir itu terbit dari hati. Jadi sudah kita maklumi bahwa setiap amal, setiap pekerjaan manusia itu didahului oleh iradah. Apa itu iradah? Kehendak batin, kehendak di hati. Yang zahir itu hanyalah penampakan dari kehendak yang di hati. Jadi kalau kita bicara secara umum, berbeda-bedanya pekerjaan manusia, berbedanya perbuatan manusia itu adalah karena perbedaan kondisi batin. Ada perbuatan manusia itu yang baik, amalan-amalan yang baik, perbuatan yang baik, yang terpuji, yang soleh. Maka itu merupakan cerminan dari kondisi batin yang suci, batin yang bersih, rohani yang suci. Dan sebaliknya ada manusia yang pekerjaannya, yang amalnya kotor. Pekerjaannya pekerjaan yang dilarang oleh syara. Pekerjaannya adalah pekerjaan yang mungkar. Pekerjaan maksiat. Itu juga mencerminkan kepada kondisi rohani. Itu menandakan tidak sucinya hati seseorang itu. Jadi karena itu di sini kita bisa mengambil satu poin bahwa ilmu tasawuf itu memang lebih memfokuskan kepada hal-hal yang bersifat rohani. Lebih kepada memperhatiannya kepada ditumpukan kepada kondisi batin, kondisi hati kita. Jadi agar amal kita itu bersih, amal kita itu baik, maka rohani kita, hati kita itu harus kita sucikan. Ini yang disebut dalam pepatah Arab, az-zahiru mir'atul batin. Yang zahir itu, penampakan lahiriah itu merupakan cerminan dari kondisi batin, kondisi spiritual kita. Jadi sesuatu itu bagaikan mata air, hati atau rohani kita itu merupakan mata airnya dari perbuatan kita. Makanya Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, fi jasadil mudghah in salahat salahal jasadu kulluh wa in fasadat fasadal jasadu kulluh. Dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging tadi itu baik, maka seluruh tubuh manusia tadi akan menjadi baik. Sebaliknya jika segumpal daging tadi itu tidak baik, rusak,
maka seluruh tubuh manusia itu juga menjadi rusak. Ala wahia kalbun, ketahuilah itu yang disebut dengan hati. Jadi segala sesuatu pergerakan tubuh manusia ini, kita bekerja kemana arahnya, kepada yang baik atau yang buruk, itu berasal dari iradah hati, kehendak hati. Jadi karena itu hati itu harus kita bersihkan. Itu pengertian secara umum. Kemudian kita masuk kepada pengertian secara khusus, yaitu bahwa seorang murid itu melakukan amal ibadah yang zahir itu berdasarkan kepada kondisi batin atau kondisi spiritualnya. Dan kondisi spiritual tadi disebut dengan hal. Dan hal itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita melakukan satu amalan sunat, kemudian orang lain tidak melakukannya, kita jangan dulu menghina atau memandang rendah orang tersebut. Kenapa? Karena anugerah Allah ke hati kita tidak sama dengan anugerah Allah ke hati orang lain. Mungkin seseorang itu diberi anugerah lebih senang untuk membaca Al-Quran contohnya. Mungkin seseorang itu diberi anugerah lebih senang untuk sholat sunat. Atau yang lain lebih senang puasa sunat. Atau yang lain juga lebih senang kepada zikir. Maka segala sesuatu itu, amalan-amalan yang zahir, yang amalan sunat, yang tampak itu merupakan cerminan dari kondisi spiritual yang merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang kita lanjutkan kepada kalam hikmah yang selanjutnya. Al-a'malu zahiratu, al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirri al-ikhlasi fiha. Amalan-amalan yang zahir, az-zahirah, suwarun qa'imatun, merupakan bentuk yang berdiri. Aikal ashkhasillati laisa fiha arwah. Artinya seperti tubuh yang tiada padanya roh. Fala naf'u biha, maka tidak ada manfaat pada tubuh yang tidak ada roh ini. Wa arwahuha allati biha hayatuha wa naf'uha, dan adapun arwah atau roh dari amal ini, yang dengannya, dengan roh ini amal tadi hidup dan amal tadi bisa bermanfaat. Wujudu sirril ikhlas, wujudnya rahasia ikhlas. Aisir huwal ikhlas, artinya rahasia, yang mana rahasia tadi adalah ikhlas. Fiha, pada amal tersebut. Jadi kita ulang dari awal. Amalan-amalan yang zahir itu menurut pengarang bagaikan bentuk, bagaikan tubuh yang tiada memiliki ruh. Apa yang menjadi ruh kepada amal tadi adalah jika wujud ikhlas yang bersifat rahasia. Wal ikhlasu yahtalifu biikhtilafin nas. Dan ikhlas itu, tentang ikhlas ini, berbeda-bedalah manusia
dalam mendefinisikannya. Fal ikhlasul ubbad salamatu a'malihim minar riya'il jali wal khafi wa kulli ma fi hazlin nafs. Ikhlas bagi para ubat, yaitu para ahli ibadah, ini level yang paling bawah. Ikhlas menurut para ahli ibadah atau ubat adalah selamat amal mereka dari riya nyata dan riya yang tersembunyi. Apa itu riya? Riya suatu kita melakukan amal ibadah itu karena mengharapkan pujian manusia. Baik riya tadi dinyatakan terang-terangan atau tersembunyi. Jadi bebas amal ibadahnya tadi dari riya jali dan khafi, riya nyata dan tersembunyi. Wa kulli ma fihi hazlin nafs, dan setiap sesuatu yang merupakan memberikan keuntungan kepada nafsu kita. Fala ya'maluna al-amala illa lillahi ta'ala, maka mereka tidak melakukan suatu amal kecuali karena Allah Ta'ala. Talabal lithawab wa haraban minal iqab, karena mencari pahala Allah dan takut dari siksaan. Ma'an nisbatil amali ilaihim, sementara dia menisbahkan amal kepada diri mereka sendiri. Wa i'timadu alaihi, dan mereka juga berpegang kepada amal. Fi tahsilu ma dzukira, dalam menghasilkan atau mencapai apa-apa yang disebut tadi, yaitu mereka para ubat ini berpegang kepada amal untuk mencapai bebas dari siksaan neraka dan masuk ke dalam surga, mendapatkan pahala dan masuk surga. Itu ikhlas menurut para ahli ibadah atau ubat. Wa ikhlasul muhibbin huwal amalu lillahi ijlalan wa ta'ziman. Dan ikhlas, definisi ikhlas menurut para muhib, para pecinta, orang yang mencintai Allah, adalah beramal karena Allah, ijlalan wa ta'ziman, karena membesarkan dan mengagungkan. Li'annahu ta'ala ahlu lidzalik, karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu memang patut mendapatkan keagungan tersebut. Jadi Allah itu maha agung, Allah itu maha besar, karena itu dia patut diagungkan, dia patut dibesarkan dengan ibadah kita. La liqasdi sawabi wala harbi min iqab. Tidak karena tujuan pahala dan tidak juga karena takut dari siksaan. Nah, ini ikhlasnya para muhibbin. Dia beramal karena mencintai Allah, karena cinta kepada Allah, karena kasih kepada Allah. Tidak karena takut neraka, juga tidak mengharapkan pahala. Waliza qalat Rabi'atul Adawiyah ma'abbadatuka khaufan min narika wala tama'am fi jannatika. Karena ini berkatalah Rabi'atul Adawiyah, seorang sufi perempuan yang agung, yang terkenal sepanjang sejarah. Seorang sufi yang tidak pernah menikah, sufi perempuan, yang merupakan tokoh dari mazhab cinta dalam tasawuf, atau disebut dengan mazhab hub, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan love.
Rabi'ah mengatakan, ma'abbadatuka khaufan min narika wala tama'an fi jannatika. Aku tidak menyembahmu ya Allah karena takut dari nerakamu. Dan tidak juga karena ingin masuk surgamu. Fanasabtul ibadata ilaiha. Maka aku akan menisbahkan ibadah kepada surga dan neraka tadi. Nah, ini definisi ikhlas menurut para muhib, orang yang mencintai Allah. Jadi pada suatu hari dalam satu riwayat dikatakan bahwa Rabi'atul Adawiyah ini dia membawa air. Dia berlari-lari di jalanan di tengah keramaian, dia membawa air. Lalu orang-orang bertanya kepada Rabi'ah, ini untuk apa air ini, wahai Rabi'ah? Dia mengatakan, saya ingin menyiram neraka. Kenapa neraka disiram? Karena sangat banyak, sangat ramai manusia yang menyembah Allah karena takut neraka. Kemudian juga pada suatu hari Rabi'ah membawa api, membawa obor. Dan orang lalu bertanya, wahai Rabi'ah, ini untuk apa api ini? Rabi'ah mengatakan, saya ingin membakar surga. Kenapa surga mau dibakar? Karena masih ramai manusia yang menyembah Allah karena mengharapkan surga. Jadi kalau kita periksa, kita teliti secara detail, kalau kita beramal itu mengharapkan surga atau karena takut neraka, sudahkah bisa dikatakan ikhlas seperti itu? Tentu belum. Karena yang dikatakan ikhlas itu adalah hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita takut siksa neraka, mengharapkan balasan surga, itu berarti kita beramal karena surga dan neraka. Masih belum karena Allah. Karena itu ini tingkatan ikhlas yang paling tinggi, yang ketiga, wal ikhlasul arifin. Wa ikhlasul arifin suhudihim infiradul haqqi bitahrikihim wa taskinihim. Ikhlasnya orang arif itu orang yang telah sampai kepada maqam ma'rifah, orang yang telah sampai kepada Allah, yang telah sampai pengetahuannya kepada Allah. Suhudihim infiradul haq, mereka memandang dengan hatinya, mereka menyadari hanya Allah. Allah itu hanya Allah yang menggerakkannya dan mendiamkannya. Min ghairi an yarau li anfusihim fi dzalika haulan wala quwwah. Jadi kalau dia beribadah itu, dia melihat, menyadari bahwa saya bisa sholat ini karena kekuasaan Allah. Yang pertama, saya bisa sholat karena Allah menggerakkan hati saya untuk sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bisa sholat itu karena kekuasaan Allah. Allah yang menggerakkan saya dan Allah juga yang mendiamkan saya. Jadi seolah-olah kita ini hanya bagaikan boneka atau bagaikan robot. Jadi dia memandang saya tidak ada apa-apanya. Saya bergerak, saya diam, itu karena kekuasaan Allah.
min ghairi ayyaraw li anfusihim fi dzalika haulan wala quwwah, tanpa mereka melihat bagi diri mereka itu dalam hal yang demikian daya dan upaya. Jadi mereka tidak melihat, walaupun mereka itu beramal ibadah, tapi mereka melihat mereka tidak memiliki daya dan upaya. Nah, ini makna sering kita katakan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah yang Maha Agung. Fala ya'malunal amal illa billah. Maka mereka tidak mengamalkan satu amal kecuali bersama Allah. Artinya mereka memandang bahwa mereka beramal itu bukan karena kuasanya, tapi karena kekuasaan Allah. La bihaulihim wala quwwatihim, bukan dengan daya upayanya sendiri. Wa hadza arfa'u mimma qablahu, dan ini adalah makam ikhlas yang paling tinggi dari makam-makam yang sebelumnya. Jadi ini matan kalam hikmah yang kedua berkaitan dengan ikhlas. Jadi ilmu tasawuf itu memang seperti saya katakan tadi lebih berorientasi kepada yang bersifat zahiriyah. Ya, yang bersifat batiniah maksudnya, bukan zahiriyah. Yang bersifat batin, yang bersifat rohani, yang bersifat kondisi spiritual kita. Jadi kalau kita penilaian zahiriyah, mungkin kita bisa mengatakan bahwa setiap orang yang sholat itu hukumnya sama. Ada orang sama-sama sholat zuhur berjamaah. Mereka semuanya sama-sama menyempurnakan rukun dan syarat sholat. Mereka sama-sama sholat 4 rakaat. Mereka sama-sama mengikuti imam yang sama, dalam masjid yang sama, jumlah rakaat yang sama. Secara zahiriyahnya nilainya sama. Tetapi secara batinnya kita belum bisa menilai. Kenapa? Karena nilai dari ibadah tadi tergantung kepada ikhlas, yang merupakan ruh dari amal ibadah tersebut. Jadi karena itu sangat penting ikhlas ini. Bagaimana kita harus mengikhlaskan niat lillahi ta'ala. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal ibadah itu mesti dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan manusia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Jadi kalau manusia itu walaupun di zahirnya yang dilakukannya adalah ibadah, tetapi niatnya bukan karena ibadah, tapi karena hal-hal yang bersifat duniawi, maka ibadah tadi tidak ada nilainya sama sekali. Tapi akan menjadi pekerjaan atau urusan dunia semata-mata. Jadi kalau kita memeriksa, meneliti hati manusia, maka setiap amalan-amalan yang zahir yang kita lihat itu, baik itu seperti sholat, seperti puasa, seperti naik haji, zakat, sedekah, infak, dan lain sebagainya, itu membantu orang lain, itu di batinnya harus kita periksa dulu.
Kalau ikhlas lillahi ta'ala, maka dia menjadi ibadah dan bernilai di sisi Allah. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, tidak ikhlas, maka nilainya hampa sama sekali. Nah, karena itu hadis ini diletakkan oleh Imam Nawawi pada hadis nomor 1 di susunan hadis 40 karangan Imam Nawawi, yaitu kitab Arba'in An-Nawawiyah. Innamal a'malu bin niat. Ya, sungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Jadi sangat penting kita menjaga niat itu, terutama lebih-lebih lagi dalam kita melakukan ibadah. Jadi tidak ada jaminan orang yang melakukan ibadah itu semuanya ikhlas, tidak ada jaminan. Karena ada orang melakukan ibadah tadi karena mengharapkan pujian manusia, itu disebut dengan riya. Ada orang beribadah tadi, setelah beribadah dia merasa dirinya lebih hebat, dia takjub kepada diri sendiri, itu disebut dengan ujub. Nah, ini yang menyebabkan amal ibadah kita tidak ikhlas, amal ibadah kita tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum kita beramal, tolong kita pastikan. Pastikan niat kita ikhlas. Apa itu ikhlas? Bersih, suci, murni. Tidak dicampuri oleh kepentingan-kepentingan dunia. Lillahi ta'ala. Jadi motifnya, dasarnya kita beramal itu memang hanya karena Allah. Kalau kita sholat, motifnya karena malu sama teman atau malu sama mertua contohnya, itu berarti motifnya bukan karena Allah, maka itu tidak ikhlas. Kalau kita bersedekah dengan jumlah yang banyak tujuannya agar kita dipuji, atau malah kita malu bersedekah sedikit, nanti kita malu. Kalau kita sedikit sedekah malu, nanti kita orang yang kaya raya misalnya. Nah, kalau karena malu terhadap manusia juga tidak ikhlas. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ikhlas ini tidak ada hubungannya dengan menyembunyikan amal. Jadi jangan kita salah paham. Apakah untuk mencapai ikhlas itu kita harus menyembunyikan amal kita? Kalau begitu, mungkin kita akan sholat dalam kamar kita masing-masing contohnya. Sedangkan kita dianjurkannya laki-laki itu sholat berjamaah ke masjid. Itu dilihat orang. Yang dimaksud adalah kita boleh menampakkan amal kepada orang lain, tapi niat kita itu harus ikhlas karena Allah. Jadi tidak perlu untuk mencapai ikhlas itu tidak perlu kita menyembunyikan amal kita, tidak perlu. Banyak amal-amalan kita yang bisa dilihat orang, seperti sholat berjamaah, seperti kita memberikan zakat, seperti kita pergi umrah, pergi naik haji contohnya. Tapi ikhlas atau tidak tadi itu bukan tergantung kepada amal tadi dilihat orang atau tidak, bukan. Tapi tergantung dari motif di hati kita tadi itu, pendorongnya apa dan tujuannya apa. Motifnya adalah karena Allah dan tujuannya adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhlas itu adalah ruh dari amal kita. Dengan adanya ruh, maka tubuh tadi bisa bermanfaat, bisa bernilai, bisa berarti. Kalau tidak ada ruh, maka tubuh tadi tidak ada artinya. Begitulah pentingnya ikhlas di dalam amal kita. Jadi kalau kita bicara ikhlas ini memang berat. Sangat-sangat berat. Jadi itulah yang kita coba dengan ilmu tasawuf, bagaimana kita belajar ikhlas. Ikhlas artinya kita tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan balasan. Kalau kita membantu orang lain, kita tidak mengharapkan
balasan dari orang yang kita bantu tadi. Jadi setelah kita bantu, kita lupakan. Kalau masih mengharapkan imbalan, mengharapkan balasan di kemudian hari, itu bukan ikhlas. Itu disebut dengan, kalau orang Minang menyebut dengan julo-julo. Sekarang dia kita bantu, nanti kita mengharapkan bantuan dari dia. Nah, itu namanya julo-julo. Ikhlas adalah tanpa mengharapkan balasan, tanpa mengharapkan penghargaan, tanpa mengharapkan apresiasi. Jadi memang kalau kita ikhlas, insya Allah di dunia ini kita juga akan mendapatkan kebahagiaan. Jiwa kita akan menjadi plong. Coba contohnya kalau kita membantu orang, kemudian kita mengharapkan balasan. Ketika orang yang kita bantu tadi tidak membalas kebaikan kita, maka kita akan merasa kecewa. Wah, dulu saya membantunya seperti itu. Dulu dia sangat susah. Dulu hidupnya miskin, melarat. Saya yang bantu, saya yang angkat dari derajat yang rendah, sekarang saya sudah jaya. Sekarang saya sedang terpuruk, sekarang saya sedang melarat. Dia sudah tidak kenal lagi dengan saya. Nah, ini contoh kalau kita tidak ikhlas dalam membantu orang lain. Apabila kita tidak ikhlas di dunia ini saja, kita sudah merasakan kekecewaan. Tapi kalau kita ikhlas, kita sudah melupakan kebaikan kita kepada orang lain, dibalas atau tidak, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membantu orang tadi bukan mengharapkan balasan, tetapi hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bersih, suci dan murni. Jadi orang yang ikhlas itu di samping amal ibadahnya tadi bernilai, amal ibadah tadi mendapatkan pahala, di dunia ini dia sudah mendapatkan kebaikan, mendapatkan kebahagiaan, yaitu apabila dia beramal yang berkaitan dengan membantu sesama manusia. Jadi tadi ada 3 tingkatan ikhlas dalam ilmu tasawuf, yaitu tingkatan yang pertama adalah tingkatan para ahli ibadah, yaitu amalnya bebas dari riya yang terang-terangan dan riya yang tersembunyi. Tetapi dia masih menisbahkan amalnya kepada dirinya. Saya yang beramal, saya yang bekerja, saya yang sholat, saya yang berpuasa, saya yang membantunya. Jadi semuanya dinisbahkan kepada dirinya. Dan tujuannya adalah agar terlepas atau bebas dari siksaan neraka dan mendapatkan pahala dengan masuk surga. Nah, ini sudah boleh dikategorikan sebagai ikhlas, tapi ikhlas yang paling rendah, yaitu ikhlasnya orang ahli ibadah atau ubat. Nah, yang kedua adalah ikhlasnya para muhibbin, yaitu para pecinta. Ini tokohnya adalah Syekhah Rabi'atul Adawiyah, seorang sufi perempuan yang terkenal. Jadi Rabi'atul mengatakan, saya menyembahmu ya Allah bukan karena takut nerakamu, takut siksaan nerakamu, juga bukan karena mengharapkan masuk surgamu, tetapi karena mencintaimu ya Allah, karena mengagungkanmu, karena membesarkanmu. Dan ini disebut dengan ikhlasnya para muhib, orang yang kasih dan cinta kepada Allah. Dan yang ketiga adalah tingkatan ikhlas yang paling tinggi, yaitu ikhlasnya orang arif, orang yang telah mencapai ma'rifah, orang yang telah mencapai yang pengetahuannya sudah sampai kepada Allah. Apa yang dikatakan ikhlas di sini? Orang arif ini bersih dari
menisbahkan amal kepada dirinya. Saya bisa ibadah itu karena kekuasaan Allah. Lalu mana mungkin saya bisa minta upah kepada Allah? Kalau saya yang bekerja itu wajar saya meminta upah. Sekarang saya tidak bekerja. Saya sholat itu dikuasakan Allah. Saya bergerak, saya diam, itu semuanya adalah dengan kekuasaan Allah. Jadi para arif ini menisbahkan amalnya kepada Allah, karena itu dia tidak merasa malu untuk meminta upah. Jadi dia memandang bahwa di alam semesta ini hanya Allah seorang yang berfi'il, hanya Allah yang berfi'il, hanya Allah ya si fa'il hakiki. Tentang nasib dirinya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tingkat ikhlas yang ketiga. Mudah-mudahan kita bisa mencapai makam ikhlas yang paling tinggi. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji ilmu tasawuf, semoga kita bisa belajar untuk menjadi ikhlas, dan sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, selangkah demi selangkah, kita berusaha untuk menjadi orang yang ikhlas sampai nantinya mencapai makam ikhlas yang paling tinggi, yaitu makam ikhlasnya para arif billah yang mendapatkan reda Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pemirsa, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekedar itu dulu kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah jika umur kita dipanjangkan Allah, kita akan bertemu kembali pada kajian minggu depan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.